Berat. Berat pembahasan sore ini. Viral sampai yang saya open donasi dan itu salah menurut semua orang. Uang atau keluarga? Kalau saat ini uang. Speechless rasanya. Seorang wanita yang mengatakan Seorang wanita, itu. Kak. Astagfirullah. Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan seorang wanita tangguh yang ada di hadapan saya. Halo, selamat sore. Sore, Kak. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggriani, umur 26 tahun. Iya, pasti kita semua sudah tahu ya dengan sosok wanita yang satu ini. Bagaimana kabarnya hari ini, sayang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terus usahanya bagaimana sekarang? Berjalan lancar? Alhamdulillah ya, berjalan lancar Kak semua. Alhamdulillah. Hari ini jualan? Lagi close. Kalau hari Minggu itu pasti close. Close ya. Iya. Sekarang lagi fokus di walik jualannya. Iya. Fokus di jualan walik. Untuk jualan yang lain? Yang jualan lain itu seperti jualan kosmetik sampingan semua, tapi fokusnya di walik untuk membangun kembali. Di walik ya sayang. Wah, luar biasa. Cerita sedikit dong sayang, awal-awal bangun usaha tuh seperti apa? Awal bangun usaha tahu walik. Boleh, tahu walik boleh. Iya. Kalau awal jualan tahu walik itu saya terinspirasi sama salah seorang teman Facebook saya yang ada di Makassar yang jualan tahu walik. Awalnya saya minta izin sama beliau kalau saya mau jualan di Bulukumba dengan izinnya. Alhamdulillah diizinkan saat itu. Dan saya pikir saat itu di Bulukumba belum ada yang jualan tahu walik. Iya, saya pikir ini peluang besar untuk saya berpenghasilan dan alhamdulillah ternyata berhasil dan bisa dikenal Masyarakat luas sekarang ya. Iya Kak. Seperti sekarang. Awal tahu, tapi awal-awal kita kenalkan dulu ada sebelum tahu walik ada jualan kosmetik, es buah, terus segala macam lah. Iya. Di antara semua itu yang paling berkesan tuh jualan apa? Jualan kosmetik Kak. Jualan kosmetik. Paling berkesan sekali. Karena? Dari jualan kosmetik saya bisa bangun usaha-usaha lain, jualan makanan lain kayak paleko, jualan tahu walik dari modal yang minim, iya. Modal yang minim untuk bangun semua. Awalnya dari situ dari jualan kosmetik. Dari jualan kosmetik awalnya. Tapi kok sekarang jualan kosmetik dijadikan jualan sambilan? Karena saat ini untuk jualan kembali tuh butuh modal. Sedangkan yang saya jalani sekarang, saya lagi jatuh-jatuhnya untuk mengumpulkan kembali modal jualan. Makanya saya fokus dulu jualan walik. Jualan makanan. Kan kalau makanan itu Kak, perputarannya cepat. Kosmetik bisa dibilang tinggal dulu atau apa. Iya. Tapi tekad untuk membangun kembali Tapi itu sangat tekad besar. untuk membangun itu kembali sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Selain kosmetik, untuk membangun kembali usaha-usaha dulu ada keinginan tidak selain kosmetik?
Dulu kan rame banget, ada pokoknya segala sesuatu yang dijual sama Anggreani itu pasti laku. Orang-orang juga tuh tahu kan. Ya, maka dari itu saya mau bangun kembali kepercayaan saya ke orang-orang, bangun kembali jualanku kayak kosmetik, barang perabot viral. Iya. Memangnya ada apa sih sayang, maksudnya kenapa bisa ada di fase yang rendah dalam hidup begitu? Bisa Itu diceritakan sedikit tidak? bisa. Kalau awal titik kehancuran saya itu, ya saya yang betul-betul salah dalam mengelola uang. Dan saat itu saya lagi pegang banyak arisan. Nah, saat banyak pegang arisan, anggota arisan saya ada yang kabur bawa uang Iya, saat itu. viral juga ya Iya, saat itu ya. saat itu. Awal kehancuran saya di situ dan kelola uangnya yang salah. Sampai utang saya banyak. Sampai ada yang dulu viral sampai yang saya open donasi dan itu salah menurut semua orang. Sebenarnya kalau cerita tentang salah benarnya, kalau saya secara pribadi ya, kalau mengingat kejadian pada saat itu, saya rasa untuk sebuah donasi itu tidak salah kalau saya secara pribadi. Tapi pada saat itu ada orang yang menyalahkan. Pada saat itu awal titik kehancuran saya, awal saya di mana mulai dihujat mati-matian. Satu Bulukumba bahkan di luar kota Bulukumba. Ya saya sadar itu tindakan yang tidak benar. Harusnya saya yang harus menyelesaikan semua tanpa harus melibatkan seseorang. Tapi saya tidak tahu harus apa lagi sampai ambil keputusan itu. Bisa? Berat. Berat pembahasan sore ini. Ambil nafas. Bernafas baik-baik. Yang namanya manusia memang selalu saja diliputi dengan suatu masalah. Tapi pintar-pintarnya kita untuk bangkit, itu yang menentukan kualitas diri kita ya. Pada saat itu, setelah kejadian itu, hal apa yang kamu lakukan untuk bangkit? Saat itu saya belum tahu mau mulai dari mana. Saya bisa dibilang 1 tahun itu depresi berat. Asli, saya tidak pegang HP, saya malu ketemu orang. Pokoknya 1 tahun itu masa-masa paling sulit saya untuk bertemu sama orang. Tentu sulit ya untuk bangkit pada saat itu, tapi yang namanya kehidupan kan harus terus berjalan. Pasti ada hal-hal yang selama setahun vakum menghadapi stres yang ada tidak hal yang kamu lakukan untuk keluar dari fase itu? Banyak Kak, banyak sekali. Saya terus berjuang untuk bisa keluar ke zona itu dengan kerja keras, dengan support teman-teman saya yang ada saat itu, yang membantu saya. Berarti ada juga ya, selain yang menghujat, ada juga yang Ada Kak, cuman beberapa yang gak nyangkanya orang yang saya bisa dibilang yang kita harapkan bisa kasih supportnya, ada orang yang harap oh ini akan support Kak pasti begini-begini karena dekat sekali Mak kayak saudara Mak. Ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang saya dapatkan. ya Allah,
keluarga sendiri pada saat itu tanggapannya Shock. bagaimana? Shock. Shock ya. Iya. Bisa dibilang menyalahkan, tidak bisa dibilang menolong. Bagaimana? Yang jelas yang paling berperan penting dalam kehidupanku ya sahabatku. Sahabat ya. Sahabat bisa sebutkan namanya. Yang pertama yang rangkul Kak itu Kak, namanya Kak Rizka. Rizka. Iya. Saya tahu Rizka Arkana ya. Iya Rizka Arkana Kak. Dia orang yang tidak pernah meninggalkan saya saat itu. Pada saat jatuh. Pada saat jatuh. Dia orang yang dengan setia menggenggam tangan saya untuk kembali bangun. Dia orang yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun itu. Pernah berpikir tidak waktu pada saat kejadian itu, kenapa bisa masalah seperti ini datang ke saya? Pernah Kak. Bahkan saya kadang cerita sama diri saya, cerita sama Tuhan. Kenapa harus saya yang ada di posisi ini? Kenapa harus saya yang rasakan yang namanya musibah sebesar ini? Kenapa Tuhan? Ini rasanya tidak adil untuk saya. Saya yang berjuang mati-matian. Saya yang kerja keras mati-matian, tapi ya kembali lagi yang namanya takdir. Tapi kembali lagi Kak, mungkin ini yang jalannya untuk saya bisa dari ini semua, saya bisa lebih kuat lagi. Karena janji Allah itu pasti ya, tidak ada Kak. manusia Saya percaya itu. yang diuji di luar batas kemampuannya. Saya percaya sekali itu Kak. Setelah pada saat itu kan depresi ya, ada depresi pasti, Depresi, sedih. Kak. Depresi itu saya bisa dibilang nyaris gila. Nyaris gila. Saya sangat membutuhkan seseorang yang bisa support saya, tapi tidak ada yang datang pada saat itu. Pada saat itu saya yang dihujat mati-matian, saya yang dicaci maki mati-matian. Bahkan ada yang bilang, kalau bisa jual diri untuk bayar utang, jual dirimu. Kalau bisa mencuri, mencuri. Yang jelas kau bayar utangmu sama saya. Ada ya? Ada Kak. Speechless rasanya. Seorang wanita yang mengatakan Seorang wanita itu. Kak. Astagfirullah. Perasaan kamu pada saat itu? Hancur. Hancur berkeping-keping. Saat itu. Mendapat cacian seperti itu ya? Mendapat cacian seperti itu. Kalau dibilang saya lari dari tanggung jawab, bagaimana Kak? Tidak mungkin Kak tinggal di Bulukumba. Kalau saya mau lari dari tanggung jawabku, tidak mungkin. Sampai sekarang saya masih ada, stay di Bulukumba. Di Bulukumba. Hanya saja semuanya pasti butuh proses. Butuh proses. Ya. Saya tidak tahu mau ambil uang di mana lagi. Seandainya masih ada barang-barang kok bisa saya jual. Saya jualkan semua Kak. Dari rumah, HP, perabot semua. Sudah saya jual. Dari tempat tidur pokoknya semua. Anakku saksi dari perjuanganku Kak. Masih tidur Kak, diambilkan gas primbedku apa semua. Makan Kak, diangkatkan Kak rak piringku semua. Ya Allah. Dikosongkan semua rumahku Kak. Pokoknya seandainya masih ada hartaku, masih ada yang bisa aku jadikan uang untuk bayar utang Kak. Ku jual semua Kak. Ya Allah. Bahkan baju-bajuku yang bisa dibilang bisa jadi uang saya jual. Saya jual Kak. Untuk bisa membayar utang, untuk bisa hidupi anakku.
untuk lanjutkan ke kehidupanku. Bahkan sudah Kak di titik biar 1.000 rupiah kan tidak ada uang saya pegang Saat itu. saat itu. Tapi kembali lagi keajaibannya Tuhan Kak. Ada temanku, ada Rizka yang tolong Kak, kasih makan Kak. Kasih Kak berasnya, kasih Kak nasinya. Sudah Kak di titik itu Kak. Luar biasa ya perjuangan pada saat itu. Teman-teman yang lain selain Rizka ada? Ada Kak, tapi yang lebih berperan penting itu cuman Rizka. Cuman Rizka ya. Yang berperan penting saat itu. Akhirnya setelah satu tahun vakum, tidak ngapa-ngapain, itu si kecil yang 3 buah hatinya dijaga sama siapa? Sama bapaknya Kak, Sama ayahnya ya. sama ayahnya. Akhirnya untuk memutuskan jualan kembali, awal-awalnya itu seperti apa sampai bisa? Awalnya itu alhamdulillah saya dipertemukan. Tapi memang dari dulu jika bawa Kak. Tapi kan kecewa dengan apa yang saya lakukan saat itu. Wajar Kak. Kalau orang kecewa sama saya wajar sekali karena ini kesalahan terbesar saya. Tapi alhamdulillah kembali lagi dia dengan lantang berkata, "Sini Anggri, saya temani Ki berjuang kembali. Saya yang akan modali Ki. Saya akan lihat nanti kesuksesan tak." Sosok yang ini. Sosok yang ini. Dan sampai sekarang anak saya dikasih sekolah, dikasih ngaji. Masya Allah. Iya Kak. Siapa sosok wanita ini? Bisa disebutkan? Namanya Sri Maulana Bustam, Oh, Mama Karel ya. Mama Karel. Masya Allah, luar biasa. Dia orang yang betul-betul berjasa untuk saya kembali bangkit sampai di titik ini. Setelah keterpurukan, Setelah keterpurukan. pada saat kembali lagi, pada saat itu selama satu tahun kan bukan waktu yang sangat singkat. Jadi selama 1 tahun ini Rizka full yang menemani. Rizka Kak, full menemani. Biasa ya sosok Rizka ini. Akhirnya punya kekuatan untuk bangkit, untuk mulai proses jualan. Itu bagaimana? Saya berpikir kalau saya stay di sini terus saya tidak akan bisa keluar dari masalahku. Dengan bantuannya teman-temanku Kak, ada Kak Sri Maulana Bustam, ada Linda Balu-Balu Bala, mungkin Iya. kenal JK Kak. Iya, dari supportnya mereka. Kalau saya nih kuat kok Anggri, kuat sekali kok Anggri, harus kau bangkit, harus kau lewati semua ini, dan saya percaya kau bisa. Kau dikasih ujian begini karena Tuhan tahu kau bisa, kau kuat, kau perempuan hebat. Dari itu saya putuskan untuk kembali bangkit. Awal-awalnya dulu berganti akun ya. Dulu berganti akun. Enggak Kak, Masih akun yang sama. masih akun yang sama. Oh, saya kira berganti akun yang sama. Akun yang sama Kak. Mulai jualan lagi, posting-posting di Mulai Facebook. jualan lagi, posting-posting di Facebook. Dan itu tidak mudah. Iya, Tidak mudah. Bahkan saya rasa semua dampaknya Kak. Like, apa semua yang apa dia? komen mulai berkurang. Iya Kak. Saya rasa sekali. Pemasukan juga Pemasukan langsung anjlok turun. anjlok. Ada selain cacian, kalau ketemu langsung dengan orang-orang, ada tidak yang menghujat langsung di hadapannya? Belum pernah Kak. Belum pernah ya. Cuman cacian lewat Facebook, lewat chat, Yang lewat didapat. telepon. Iya Kak. Perjuangan untuk bangkit itu luar biasa. Untungnya ada teman-teman yang mensupport. Memang yang namanya circle pertemanan itu sangat. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Setelah
pada saat itu setelah mulai berjualan, ini kan masih ada yang belum selesaikan. Masih ada Kak. Masih ada. Ini yang merasa pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil kepercayaannya. Hal apa yang kamu lakukan? Terus berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha menunjukkan kalau saya di sini tidak tinggal diam, saya di sini kerja keras untuk bisa bayar kalian, Menyelesaikan semua. untuk menyelesaikan semuanya. Sebelum jualan saya sempat jadi kurir. Iya, kurir. Sempat jadi kurir. Di salah satu kurir di Bulukumba, kurir tak Bulukumba, saya sempat jadi kurir, bawa anakku ngurir. Iya. Waktu ngurir pernah viral juga sayang, itu di Begal ya. Iya, di Begal. Saya bawa anakku itu malam. Pada saat itu. Saya bawa anakku yang pertama, Farid. Iya Kak. Bahkan saya berjuang begitu pun masih ada yang hujat. Masih ada yang paling saya ingat itu ketika saya diviralkan. Jangan pakai kurir ini, nanti uang COD tak dibawa lari, nanti nak tipu ki. Sedang berjuang kakak untuk bisa keluar dari masalah. Tapi masih ada yang bilang nggak begitu. Jadi saya kadang kak berpikir apa yang harus kulakukan untuk bisa percaya kalau saya ini berjuang untuk lunasi semua Hutang-hutangnya ya. Tidak mungkin kak mau kerja mati-matian begitu. Tidak mungkin kak mau ngurir, mau apa, mau anakku. Kalau tidak mau kak lunasi ini utang-utang kak. Kalau saya mau masa bodoh kak lari kak. Mau penjarai kak. Nggak ada apa-apaku. Tapi apa masih berjuang juga kak. Mungkin ini ya sosok yang ikut berjuang, Kakak Farid. Bagaimana tanggapan melihat mereka bertiga? Kalau dibilang merasa bersalah sekali kakak sama anak-anakku, bisa kasih rasakan penderitaan yang begini. Sebenarnya yang namanya takdir tidak ada yang bisa pungkiri. Iya. Dan saya yakin mereka bertiga kelak ketika dewasa dan melihat video ini, pasti mereka akan berkata dan merasa bangga pada sosok ibunya yang Kakak Farid yang kita lihat polos-polosnya, dia punya sepeda saat itu. Saat itu saya tanya, kakak boleh saya jual sepeda tak nak? Ada mau ku bayar, mau kak bayar utangku nak. Dengan rantang dia bilang, mak jual Miki itu sepeda. Saya jual sepedanya ke tetangga, ke Kak Rizka. Jual Miki mak itu sepeda supaya bisa ki bayar utang. Anak-anak begini kak, dia mengerti. Bahkan sering ki bertanya, kenapa ki suka menangis, kenapa ki sering di kamar. Ini Kak Farid yang memang betul-betul yang tahu semua saya bagaimana, perjuanganku bagaimana. dewasa ya. Dewasa sekali kak pikirannya. Yang itu juga sakit sekali hatiku waktu bilang ki jual sepedaku. Padahal ini anakku juga butuh yang begitu. Namanya anak kecil kan butuh mainan. Iya. Mereka bertiga Luar biasa. Sosok yang luar biasa, iya. Sampai ikut ngurir ya pada saat itu. Waktu di Begal dengan kakak Farid kan? Kakak Farid. Itu jam berapa kejadiannya? Seingatku itu masih jam 10 kak. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Kejadiannya di mana? Jalan Samratulangi. Jalur 2. Padahal rame. Kenapa bisa? Nggak tahu juga kak.
mau kak putar balik itu hari. Langsung dia datang. Datang Iya. Nggak tahu mak juga harus ke apa. Motor saya pinjam hari itu. hari itu. Karena merasa tidak pada saat kejadian itu mungkin orang ini sudah ikuti ataukah ada dendam. Enggak kak, dia orang yang tidak dikenal memang. Tidak dikenal. Iya. Random ya. Langsung dia saja. Tapi alhamdulillah saat malam itu langsung ditemukan Pelakunya kak. ditemukan. Iya langsung ditemukan. Motornya kembali. Motornya kembali, alhamdulillah. Ada luka pada saat itu. Kakak Farid yang luka karena ditindis motor saat itu. Saat itu saya masih sempat melawan. Tapi kan kita tahu nih kalau laki-laki itu kak kuat sekali tenaganya. Sampai saya jatuh, kakak Farid ditindis motor. Saya tidak bisa apa-apa karena dia bawa badik panjang malam itu. Masyarakat yang ada pada saat itu tidak ada yang menolong. Pas diambil itu motor saya berteriak, bilang motorku diambil, baru Mika semua mulai mengejar. Betul-betul ya kakak Farid perjuangannya. Terus kurir tak Bulukumba. Cacian kan banyak yang datang pada saat itu. Kenapa masih mau dipertahankan? Nah itu salah satunya bagaimana Kak? Kurir Tak Bulukumba itu sangat-sangat berjasa di kehidupan saya. Dia yang ambil Kak, dia yang percaya Kak kembali untuk kerja. Dia yang enggak pikir itu Anggrek ini punya masalah apa. Yang jelas dia profesional kerja ya. Kerja. Benernya itu baik sekali Kak. Sampai saya dikasih pekerjaan jadi admin. Malamnya saya dikasih jadi kurir. Iya. Untuk mendapat biaya tambahan. Untuk dapat biaya tambahan. Saat itu banyak sekali. Kenapa ambil Anggri? Kenapa harus Anggri yang jadi admin? Begini. Dan banyak sekali Kak. Banyak sekali saat itu. Tapi satu kesyukuran. Untung ini ownernya Kurir Tak. Dia enggak pikir semua. Pekerjaan. Masalahnya di luar itu enggak boleh sangkut pautkan. Profesional. Iya, profesional kerja Kak. Masya Allah. Betul-betul. Alhamdulillah. Di dalam masalah yang bertubi-tubi datang, didekatkan dengan orang yang baik. Alhamdulillah, dipertemukan sama orang-orang yang lebih baik. Setelah ini kan kita cerita lagi ya, proses bangkitnya. Setahun depresi, sempat ingin mengakhiri hidup. Akhirnya mulai jualan. Itu langsung jualan atau ke kurir ngurir terlebih dahulu? Ngurir Kak. Oh ngurir dulu ya. Jadi admin dulu. Jadi admin. Iya. Habis itu baru ngurir. Iya. Baru jualan. Memutuskan untuk jualan itu karena memutuskan untuk jualan kan di kurir penghasilan juga lumayan. Lumayan Kak. Memutuskan untuk ngekurir itu ngejualan itu karena apa? Saya pikir kalau jualan Kak bisa Kak atur ke semua waktuku. Kan kalau ngurir Kak, lagian ini motor yang saya pakai motor saya pinjam, motornya nenek. Iya. Motor saya pinjam Kak, kan enggak enak juga terus pakai motornya nenek. Dari situ Kak, saya mulai jualan, dipanggil sama Kak Ana. Sekarang sebagian sudah dilunasi ya. Sebagian Kak saya sudah lunasi. Dan sebagian lagi masih ada. Masih ada. Semoga lekas diselesaikan dan dilimpahkan rezekinya biar bisa keluar dari masalah. Amin. Ada
sesuatu tidak yang mau diucapkan buat semua orang-orang yang telah berjasa di kehidupannya Anggriani hingga berada di titik sekarang ini? Sebagai ungkapan terima kasih Kak Mm-mm. untuk saat ini. Terima kasih untuk semua orang yang sudah berperan penting untuk saya kembali bangkit. Ada Kak Ana yang termasuk orang betul-betul berjasa. Ya, dalam kehidupanku dia yang ambil Kak tinggal di rumahnya, dia yang bangun Kak kembali untuk jualan walik. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support Kak. Mungkin saat ini saya cuma bisa bilang terima kasih, saya tidak bisa. Tidak masalah, terima kasih itu Iya Kak, sudah sangat luar biasa. saya tidak bisa bangkit kalau tidak ada mereka-mereka. Tanpa mereka ya. Iya Kak. Dan untuk ketiga buah hati, Untuk Kakak Farid, Kakak Latisa, Ade Siat, minta maaf Mama Nak karena belum bisa jadi ibu yang baik untuk kita. Minta maaf Mama sudah kasih Ki penderitaan begini, tapi percaya Ki, saya sayang sekali Ki. melebihi apapun ya. Melebihi apapun. Mungkin di luar sana ada banyak kasus ya yang seperti kamu alami. Mungkin ada kata-kata atau motivasi agar mereka semua juga bisa keluar dan bangkit dari keterpurukan. Untuk kalian yang dapat musibah seperti saya atau musibah lain itu, jengki pernah menyerah apapun itu sudah garis tangan. Jengki pernah menyerah karena Allah itu tahu kalau kita bisa Ki lewati ini semua. Karena ndak mungkin Ki nak kasih Tuhan ujian kalau ndak mampu Ki. Percaya Ki kalau ada yang Tuhan siapkan untuk kita, ada bahagia di depan sana tunggu Ki. Setelah badai. Setelah badai. Jengki pernah berpikir Tuhan itu jahat. Jengki pernah berpikir Tuhan itu ndak adil. Tuhan itu adil. Tuhan mau lihat Ki. Tuhan rindu sama kita untuk minta doa sama Dia. Mau lihat seberapa besar perjuangan yang dilakukan. Iya betul Kak. Sayang, untuk kedepannya ada hal-hal yang ingin dilakukan tidak? Mau Kak kembali Tahwaliku lebih besar lagi dari sebelumnya. Dari sebelumnya ya? Iya. Saya mau memang bangun brand kok besar. Semoga Allah mampukan Kak untuk bangun kembali. Amin. Semua masyarakat Bulukumba bisa percaya Kak kembali untuk jualan, terima jualanku semua. Amin, amin, amin. Apalagi dengan kualitas produk yang baik. Iya. Tentunya orang-orang akan mengesampingkan yang namanya suatu masalah, hal-hal yang berbau pribadi. Insya Allah, percaya itu. Terus kita ada games ya, games jawab cepat sebelum menutup pertemuan kita sore ini. Saya ada pertanyaan, dijawabnya harus cepat tanpa berpikir panjang. Bisa kan? Bisa. Oke, kita mulai ya. Jawab cepat. Tahu walik atau lumpia? Tahu walik. Kurir atau jualan? Jualan. Jualan ya. Terus teman atau keluarga? Teman. Uang atau keluarga? Kalau saat ini uang. Karir atau percintaan? Karir.
Sri Maulana Bustam atau Balu Bala? Sri Maulana Bustam. Luar biasa untuk sore ini. Ya, yang namanya manusia memang tidak pernah luput dari sebuah masalah. Betul Kak. Sisa pintar-pintarnya kita untuk keluar dari masalah itu. Banyak hikmah yang didapat dari semua ini. Yang didapat. Betul sekali sayang. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya sore ini. Menguras emosi, tapi saya rasa ini sangat banyak pelajaran yang kita dapat dari seorang Anggriani ya. Sosok wanita tangguh, pekerja keras, yang orang pasti tahu perjuangannya. Dan satu lagi yang saya ingin katakan, jangan pernah menjudge seseorang dari covernya saja. Karena belum tentu apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang mereka alami. Fokus ke diri masing-masing ya. Fokus sama diri masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih banyak sayang. Sama-sama. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Semua masalahnya cepat selesai. Amin. Kita doakan ya. Mungkin di episode selanjutnya bisa kita undang Kakak Sri Maulana Bustam ya untuk hadir di sini. Biar saling sharing tentang pengalaman yang pernah terjadi. Kita tunggu ya semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat Ki. Iya. Ya Allah. Minum Ki sayang. Iya Kak.